Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran mata kuliah logika algoritma. Kali ini di pertemuan keempat, kita akan membahas tentang percabangan atau branching. Untuk struktur percabangan sendiri ya atau branching itu mempunyai 4 struktur, yaitu struktur percabangan if, struktur percabangan if else, struktur percabangan if else, dan struktur percabangan nested if. Ya. Struktur ini berfokus pada bahasa pemrograman Python. Ya. Terfokusnya adalah bahasa pemrograman Python. Tapi kalau kalian memakai bahasa pemrograman lain, secara intinya garis besarnya adalah struktur percabangan ini mempunyai 4 struktur seperti ini. Ya, tapi ketika nanti di salah satu bahasa pemrograman tertentu, ini pemetaannya ya atau pemakaiannya itu pasti akan berbeda. Saya ambil contoh, kalau Python di sininya if else ya. Nah, bisa jadi di bahasa pemrograman C++ ataupun yang lain ya, itu menggunakan if, dan else ya. Jadi itu bisa dipakai di semua bahasa pemrograman. Nah, untuk yang pertama kita bahas struktur percabangan if dulu. Untuk struktur percabangan if di sini digunakan untuk satu pilihan keputusan saja ya. Satu keputusan untuk sebuah pilihan. Kondisinya adalah gini. Jika kondisinya true atau benar, maka statement dari if tadi akan dikerjakan. Tapi kalau salah, maka dia tidak akan dikerjakan. Bentuk umumnya atau struktur dari percabangan if atau if tunggal, if kondisi, ya ini titik 2, lalu statement. Ini bentuk atau kerangkanya ya, kerangka dari if tunggal atau percabangan if. Bentuk flowchartnya, ya, ini diambil garis besarnya saja ya, tidak dari awal start kemudian tutup dengan stop, tidak ya. Diambil kondisi tengahnya saja. Nah, kalau if itu ada decision kondisi, kalau false dia tidak dikerjakan, kalau true ya statementnya diproses atau dikerjakan gitu ya. Ini penggambaran secara flowchart untuk percabangan if. Bagaimana percabangan if ini jika diimplementasikan ke bahasa Python? Ini ada kondisi jika nilai ujiannya lebih besar sama dengan 70 ya, maka akan tercetak selamat Anda lulus ujian. Gitu ya. Nah, di sini implementasi ke Python-nya, nah di sini nilai sama dengan input ya. Nilai sama dengan input, dalam kurung masukkan nilai sama dengan if nilai, nah ini if-nya, if nilai lebih besar sama dengan 70 ya, maka nah ini titik 2 print ya akan mencetak selamat Anda lulus ujian gitu ya. Ini kalau nilainya lebih besar sama dengan 70, berarti kalau kita masukin 70 juga masuk kriteria gitu ya. Tapi di bawah 70, 69 dan seterusnya tidak akan masuk kriteria selamat Anda lulus ya. Kalau dimasukkan 69 nggak akan ada hasil gitu ya, nggak akan ada tercetak apa-apa, karena dia hanya memproses nilainya yang lebih besar sama dengan 70. Akan ada cetakan selamat Anda lulus gitu ya. Nah, di sini nilainya lebih besar sama dengan 70. 70 itu kan kalau secara umum itu adalah angka gitu ya. Nah, kenapa ini dipakaikan kutip sebagai string ya? Bisa saja seperti itu ya. Bisa saja seperti itu. Nah, dengan artian bahwa yang diproses ini adalah angka yang bernilai string. Gitu ya. Karena pada dasarnya yang diinput di Python gitu ya, itu defaultnya adalah string. Nah, kalau kalian mau menganggap nilai ini adalah numerik gitu ya, bilangan yang memang bisa diproses, bisa saja ini dirubah. Kutipnya dihilangkan di sini ya. Nah, di sininya harus kalian tambahkan nih. Nilai sama dengan, tambahkan tipe datanya. Kalau misalkan integer berarti int,
in dalam kurung input masukkan nilai gitu ya. Kalau kalian mau defaultnya itu adalah numerik, nah berarti di sininya jangan pakai tanda kutip gitu ya. Tapi kalau di sininya defaultnya langsung input, tidak ada embel-embel tipe data, nah berarti di sininya angkanya harus kalian masukkan pakai tanda kutip atau petik gitu ya. Tapi kalau mau numerik tinggal ditambahkan tipe data depannya, misalkan integer in dalam kurung input ya, kurung buka lagi, masukkan nilai sampai dengan gitu ya. Itu jika mau integer. Selanjutnya percabangan if else. If else ini kondisinya gimana? Nah, di sini if else ini kondisinya jika dia benar gitu ya. Jika kondisinya bernilai benar, maka statement pertama. Nah, ini ada berarti ada statement lebih dari satu nih. Statement pertama dijalankan, jika kondisinya bernilai salah, maka statement kedua yang dijalankan. Kerangkanya atau bentuk umumnya if kondisi statement 1 gitu ya. Maka jika kondisinya statement 1, nah, maka dia kondisi yang pertama itu benar gitu ya. Jika kondisi benar, kondisi yang pertama benar, maka dia statement 1 dijalankan. Else gitu ya. Berarti kalau kondisinya salah nih di sini. Jika di kondisi 1 kondisinya salah, maka statement keduanya yang akan berjalan. Gitu ya. Nah, di sini kita lihat skemanya di flowchart kondisi. Nah, jika kondisinya benar, maka statement 1. Tapi jika kondisinya di sini salah gitu ya atau false, maka alternatifnya adalah statement kedua yang akan dijalankan. Nah, bedanya dengan yang pertama tadi dengan if tunggal, dia kondisinya kan hanya statement 1, true, statement 1 jalan. Kalau false nggak ada di sini. Kalau yang tadi, nah kalau yang kedua ini ada statement kedua sebagai alternatif prosesnya gitu ya. Nah, contohnya bagaimana? Nah, di sini menentukan bilangan genap atau ganjil. Ada soal buat algoritmanya. Ya. Identifikasi masalah, inputannya bilangan bulat berarti integer. Outputnya bilangan ganjil atau genap. Nah, bagaimana implementasinya? Ini ada algoritmanya seperti ini. Ya, algoritmanya bilangan ganjil genap. Bilangan integer, keterangan string, berarti nanti ada variabel bilangan dan keterangan. Begin read bilangan. Ya, jika bilangan modulus 2 sama dengan 0, then keterangan genap. Else keterangan ganjil. Berarti kalau nggak modulus 2 sama dengan 0, berarti dia ganjil gitu ya. Artinya kalau di sisa baginya tidak 0, berarti dia bilangan ganjil. Tapi kalau sisa baginya 0 atau habis, itu berarti bilangan genap. Berarti write keterangan atau cetak keterangan. Nah, ini algoritmanya. Bagaimana kalau ke Python? Di sini sebelumnya ada tabel keputusan. Ya. Nah, ini kalian juga harus paham nih tabel keputusan kayak gini. Ini bisa buat menyelesaikan masalah gitu ya. Ada tabel keputusan, nah perintahnya read bilangan 5, misalkan yang diinput 5. Nah, mula-mula diinputkan variabel bilangan misal 5. Karena kondisinya bilangan mod 2 sama dengan 0 bernilai salah, maka variabel keterangan gitu ya adalah yang setelah else yaitu ganjil. Sehingga perintah write keterangannya sebagai output adalah ganjil. Nah, ini penjabarannya. Bagaimana kalau penerapannya gitu ya di tabel keputusan? Read bilangan, artinya bilangan berapa yang mau dimasukin? Contoh 5 nih. Nah, ada kondisi if bilangan modulus 2 sama dengan 0 dan keterangan genap. 5 dibagi 2, apakah sisanya 0? Tidak bisa ya. Tidak ada. Kalau 5 modulus 2 itu berarti 1, bukan 0. Berarti kondisi if yang ini nggak jalan. Ya. Berarti kondisi ini false. Nah, berarti else-nya yang harus kita jalankan. Keterangan berarti ganjil gitu ya. Berarti bilangan ini bilangan ganjil. Nah, berarti write keterangannya di sini adalah ganjil. Nah, keterangannya. Berarti outputnya nanti ketika di write, berarti itu adalah bilangan ganjil. Nah, ini contoh dengan tabel keputusan. Nah, dengan Python-nya, nah seperti ini. Nah, ini yang saya bilang tadi, kalau defaultnya bilangan itu kalian mau langsung bilangan yang numerik, bukan string nih. Tambahin di sininya.
ada pemanggilan tipe data. Bilangan int atau integer, input dalam kurung masukkan bilangannya berapa. If bilangan modulus 2 sama dengan 0, print bilangan adalah genap. Ya. Else bilangan adalah ganjil. Nah, ini contoh dengan Python-nya. Maka hasilnya seperti ini. Kalau kita masukin 9, dia keluar ganjil. Masukin 6, hasilnya adalah genap. Gitu. Jadi kalau sisanya 0 itu udah pasti genap. Kalau sisanya tidak 0 gitu ya, artinya selain 0 berarti itu adalah bilangan ganjil. Kemudian struktur if, elif, else. Ini kondisi gimana nih? Nah, bila kondisi 1 benar, maka statement 1 dikerjakan. Bila salah, menuju ke kondisi 2 lagi. Nah, kondisi 2 yang akan diuji. Bila kondisi 2 benar, maka statement 2 yang dikerjakan. Jika salah, maka statement 3-nya yang dikerjakan. Artinya kan kayak kondisi ini nih, if, ini yang kondisi pertama. Elif, itu kondisi kedua. Nah, yang ketiga, berarti langsung statement 3-nya yang dijalanin gitu ya, kalau else. Bentuk umumnya, if kondisi 1, maka statement 1. Jika elif kondisi 2, maka statement 2 yang jalanin. Else statement 3. Tidak pakai kondisi 3 lagi ya, langsung else statement 3. Kondisi 1 true, statement 1 jalan. Kalau kondisi 1 false, kondisi 2 diuji lagi menggunakan decision. Jika kondisi 2 true, statement 2 yang jalan. Tapi kalau kondisi 2-nya false, langsung statement 3 yang berjalan. Artinya tidak diuji lagi kondisinya gitu ya, jika menggunakan if, elif, else. Nah, ini contoh ya, jika nilainya dimasukkan input nilai akhir if, elif, else. Jika nilainya lebih besar sama dengan 80, nah ini pakai kutip lagi. Artinya di sini nggak pakai tipe data. Ya, kalau mau pakai tipe data berarti di sininya nggak pakai kutip atau petik. If nilai lebih besar sama dengan 80, titik 2, print grade sama dengan A. Yang perlu diperhatikan di Python adalah struktur ya. Hati-hati dengan struktur di Python. Kalau kalian masukkan if, berarti print-nya ini jangan sejajar dengan if. Print-nya ini kalian tab 1 kali menjorok ke dalam. Ya, itu perlu menjadi perhatian. Jangan sampai nanti gini, kalian bikin Python udah bener nih semuanya. Cuma gara-gara print-nya sejajar semua dengan if, dengan elif. Kalian bingung, padahal codingnya udah bener. Kok ketika di running masih salah? Permasalahannya adalah di sini. Print ini nggak akan mau sejajar dengan if. Artinya dia harus agak menjorok ke dalam. Menggunakan tab 1 kali saja, nggak usah banyak-banyak. 1 kali tab, masuk, langsung print. Elif juga, nilai lebih besar 70, tab lagi B. Terus, nah yang terakhir, ya setelah D-nya kondisi yang D diujikan, keluar hasil D, untuk yang E nggak usah diujikan lagi kondisinya, langsung else, print, grade, E. Nah ini contoh runningnya seperti ini, kalau kita coba menggunakan Python. Nah ini tambahan materi ya. Ini tambahan materi kalau kalian mau baca-baca tentang sistem pakar diagnosa keguguran pada ibu hamil. Nah di situ ada menggunakan if ya, rule-nya ada if. Ini kalian bisa ambil di sini nih papernya. Jadi dengan kita banyak baca-baca paper, baca referensi, artinya kita pun juga semakin kuat gitu ya secara teoritis untuk mendukung apa yang akan kita kerjakan gitu. Ini contohnya if, apa kondisinya, and gitu ya. Dia jadi gabungan antara if dan and. And itu kan artinya kondisinya dua-duanya harus benar, nggak bisa salah satu gitu ya. Kalau yang salah satunya boleh benar itu or. Kalau and, 2 kondisi harus terpenuhi untuk menghasilkan statementnya yang sesuai gitu. Nah kemudian nested if ya, atau if bersarang ya, orang sering nyebutnya itu if bersarang atau nested if. Jadi ada if di dalam if gitu ya. Kita udah bikin if nih, ada if-nya lagi. Nah itu namanya nested if. Kondisinya seperti ini strukturnya. Nah flowchart-nya menggambarkan ada kondisi di dalam kondisi gitu ya. Ini if di dalam if.
secara struktur flowchart. Penerapannya gimana gitu ya. Nah, perhatikan penerapannya. Di sini kita diminta merek input merek baju PAS. Kalau kalian bikinnya if-nya ya. If merek sama dengan P, sama dengannya 2 kali ya. Sama dengannya 2 kali. P-nya P besar, berarti nanti ketika di running yang harus kalian masukkan adalah P besar. Nggak bisa P kecil. Terus permasalahannya gimana? Kita kan nggak tahu pengetikan kita gitu ya. Dan pengennya mau P besar atau P kecil itu kebaca. Kalian pakaikan OR. If merek sama dengan 2 kali kutip P besar, OR gitu ya. Pakai OR mereknya sama dengan 2 kali P kecil, nah langsung tuh nanti mau input besar mau input kecil itu kebaca gitu ya. Jadi pakai perbandingan OR jika salah satunya mau dianggap benar. Jika mereknya sama dengan P, print merek Polo ya. Contohnya kalau dimasukin P, keluarnya mereknya Polo. Nah, Polo punya ukuran lagi L apa M apa S gitu. Artinya if di dalam if lagi. If ukuran sama dengan L, nah printnya menjorok lagi nih. Ya, print yang untuk if yang di dalam ini menjorok juga. Ini print di luar ini menjorok juga ke dalam, karena ini print untuk if yang di atas. Ukuran L, harga sekian, gitu ya. Makanya di sini masih pakai kutip, ya karena memang dasarnya string. Tapi kalau nanti kalian harganya mau dijumlahkan dengan atau dikalikan dengan jumlah beli gitu ya, berarti tuh string-string ini harus kalian rubah menjadi integer ataupun numerik yang lain. Ya nggak bisa string itu dijumlahkan, nggak ada ceritanya teks plus teks hasilnya apa gitu ya, nggak akan bisa. Nah ini karena formatnya hanya untuk menampilkan saja, silahkan nggak masalah. Tapi kalau nanti formatnya itu untuk kalkulasi atau perhitungan, jangan kayak gini, harus dirubah. Ya, harus dirubah formatnya semuanya numerik yang sifatnya adalah angka. Lanjut di sini elif ukurannya M gitu ya. Harga berapa? Else yang terakhir. Harga berapa? Nah, ini if elif else-nya untuk yang nested-nya. Kemudian elif yang kedua yang di luar ini untuk if yang utama gitu ya. Nah, makanya strukturnya ini harus sejajar. Karena kenapa? Oh, ini elif anggotanya if yang di atas. Berarti ini struktur yang utama. Oh, ini elif yang di dalam sejajar dengan if ini. Oh, berarti ini elif nested gitu ya. Biasakan kalau bikin program jangan asal ketik maksudnya udahlah pepet semua ke kiri, ya enggak juga. Karena kan tadi saya bilang print aja di Python nggak bisa sejajar dengan if, harus menjorok ke dalam. Nah, begitupun dengan struktur nested ya. Bikinlah menjorok ke dalam seperti ini. Jangan disejajarkan dengan if yang atas. Ya mungkin karena Python nggak mau gitu ya, itu nanti akan kelihatan, oh dia nggak mau sejajar. Tapi kalau bahasa pemrograman lain, ada yang bisa sejajar, rata kiri semuanya. Tapi kalau dilihat secara estetika pemrograman, itu kurang enak aja dilihatnya. Mungkin kalau coding pendek, nggak masalah kalian. Tapi kalau nanti codingnya udah panjang, kompleks, ternyata ada debug, semuanya rata kiri, nyarinya susah. Ya mendingan dibikin struktur seperti hierarki seperti ini gitu ya. Nah, ini contoh nested if yang ada yang lain di dalam. Gitu. Penerapannya sama. Nah, else yang ini ya, kondisi tidak diuji lagi untuk yang pertama. Ya, sama seperti else yang lain yang di dalam. Ini else yang terakhir yang kondisi tidak diuji lagi, artinya ukuran S nggak diuji lagi, berarti selain L, M udah pasti S gitu ya. Berarti else harganya sekian untuk ukuran S. Selanjutnya, nah di sini ada latihan 1. Ada algoritma seperti ini gitu ya. Kita diminta mencari outputnya berapa. Algoritmanya read A, B, berarti bilangan A dan B yang kita masukkan. Nah, kondisinya jika A lebih besar B, C-nya itu ya, berarti A kali B. Else, berarti kalau dia selain lebih besar A lebih besar B, kondisi di atas ini gitu ya. Tapi kalau kondisi di atas ini nggak terpenuhi,
Nah, else yang jalanin. C-nya itu A plus B. D didapat dari C kali C. Nah, nanti write-nya C, D, nilai C dan D yang terbaru berapa gitu ya. Nah, di sini ditentukan A-nya 4 dan 6. Yang kedua, A-nya 3 dan 5 gitu ya, B-nya. Ini A-nya 4, B-nya 6. A-nya 3, B-nya 5. Ketiga, A-nya 9, B-nya 6. Nah, ini akan saya uji menggunakan tabel keputusan gitu ya. Saya contohkan ke kalian. Nah, seperti ini pembahasannya. Nah, yang pertama untuk A-nya 4, B-nya 6. Nah, ini tabel keputusannya kayak gini. Perintahnya read A, read B. A-nya 4, B-nya 6. Baca nih kondisi pertama. A lebih besar B nggak untuk mendapatkan C? A-nya 4, lebih besar 6. Ya, nggak masuk kondisinya. Berarti ini nggak terpenuhi. Ya, yang terpenuhi adalah else-nya. Nah, berarti C itu didapat dari A plus B. Karena untuk yang A kali B itu harus memenuhi syarat A lebih besar B. C A plus B. Berarti 4 plus 6. Nah, untuk yang A kali B kosong karena nggak memenuhi syarat. Nah, ini yang A plus B. 4 plus 6, 10. D-nya didapat dari mana? D-nya itu C kali C. Berarti 10 kali 10, 100. Write C, D. Berarti outputnya C-nya 10, D-nya 100. Berarti 10,100. Ya, ini hasil untuk yang pertama menggunakan tabel keputusan. Yang variabel kedua, B-nya 5, A-nya 3. Sama sih kondisinya kayak yang pertama gitu ya. Masih di kondisi A-nya lebih kecil dari B gitu ya. Masih kecil, 3 lebih kecil dari 5 masih. Berarti kan yang dijalankan bukan yang pertama ini, tapi yang kedua lagi. 8, 3 plus 5. D, C kali C, 8 kali 8, 64. Nah, berarti write C, D, 8,64 gitu ya hasilnya. Nah, kondisi terakhir. A-nya 9, B-nya 6. Nah, ini baru kondisinya A-nya lebih besar nih. A lebih besar dari B. Gitu ya. Nah, berarti ya, A lebih besar dari B. Hasilnya 54. Nah, ini salah taruh ya. Seharusnya 54-nya di sini. Tapi hasilnya benar ya. Cuma salah naruh nih. A kali B. Ini hasilnya 54 di sini. Bukan di sini ya, saya tegaskan sekali lagi. Hasilnya karena memenuhi syarat yang pertama, berarti 9 kali 6, 54 di sini. Ya, secara hasil betul. Cuma salah naruh. Ya, posisinya harusnya di sini. 54. Nah, berarti kondisi yang ini kosong. D didapat dari C kali C. 54 kali 54. Oh ya, 2916 hasilnya. Berarti write C, D 54,2916 outputnya. Nah, ini latihan 1 ya. Seperti ini. Jadi kalau kalian mau menggunakan ada soal diminta outputnya berapa, pakai aja tabel keputusan seperti ini. Tuh ya. Nah, ini latihan 2 ya. Saya nggak bahas lagi dengan tabel keputusan karena ada contohnya. Ini buat latihan kalian gitu ya. Buat kalian berlatih menggunakan tabel keputusan dari studi kasus ini. Saya lanjutkan. Latihan 3. Sebuah warnet memberlakukan tarif untuk penyewaan selama 3 jam. 3 jam pertama tarifnya 6.000, sedangkan untuk jam berikutnya dikenakan tarif 5.000 per jam. Artinya gini. Kalau nyewanya 3 jam, berarti dia kena tarifnya 6.000 per jam. Tapi kalau nyewanya misalkan 4 jam, nah berarti dia tarifnya itu 5.000 per jam. Ya, berarti di atas 3 jam tuh kena 5.000 per jam. Tapi kalau cuma 3 jam atau 1 jam atau 2 jam gitu ya, itu kenanya 6.000. Di atas 3 jam, 4 jam, 5 jam dan seterusnya itu kena 5.000. Buat flowchart untuk menghitung biaya penyewaan warnet dengan masukkan nama pemakaian. Nah, dengan masukkan nama pemakaian. Kita tinggal buat flowchartnya gitu ya, menggunakan software Visio. Di situ ada inputan nanti ya. Inputannya apa? Inputannya lama sewa.
decisionnya apa, nyewanya di atas 3 jam apa enggak, gitu ya. Seperti itu. Nah, di sini saya contohkan nanti secara garis besar saja ya, secara garis besar dari flowchart ya. Nah, kita buka dulu visionya. Kemudian di sini saya masukkan lagi diagram flowchartnya yang basic saja. Kemudian saya zoom ya, biar agak kelihatan. Pertama terminal, mulai. Kemudian habis mulai, inputan, mana inputan, inputan. Nah, ini masukin dulu. Habis itu masukin konektornya ya, masukin konektornya. Nah, kemudian nanti tinggal masukin panahnya ya, tinggal kalian masukin panahnya, shape-nya. Ini saya masukin garis besarnya dulu ya. Nah, habis ini masukkan lama sewa gitu ya. Nah, seperti ini. Lalu setelah itu masukkan lagi decision. Nah, seperti ini ya, masukkan decision. Kemudian hubungkan lagi pakai line. Nah, kita kasih panah sekarang. Sini panahnya kita masukkan dulu. Satu ya, kemudian lagi panah yang kedua. Nah, di sini baru lama sewa lebih besar dari 3 gitu ya, bukan pakai sama dengan ya, lama sewa lebih besar dari 3 ya. Jika ya, nah, jika ya artinya kita masukkan lagi, maaf. Nah, jika ya, berarti kondisinya kalau dia memenuhi syarat, ini ya. Jika ya berarti biaya sewanya itu kena yang 5.000 gitu ya, 5.000 per jam. Tapi kalau cuma 3 atau di bawah 3 itu kena yang 6.000. Gitu. Nah, di sini proses, masukin proses. Kita masukin proses. Nah, biaya sewa gitu ya, 5.000 per jam. Nah, jika tidak, masukin lagi line. Saya masukin dulu di sininya tidak. Masukin lagi kondisi panahnya. Nah, jika tidak, masukin lagi simbol proses. Ya. Biaya sewa gitu ya, 6.000 per jam. Nah, kalau sudah, tinggal kita koneksikan. Nah, ini berarti kan udah semua nih, udah semua proses selesai gitu ya. Ini selesai. Ini mulai.
Terus ini jangan sampai terputus gitu ya. Jangan sampai terputus yang ini. 1 tarik panah lagi, 2 tarik panah lagi, 3. Nah, yang ini kita pakaikan panah. Nah, gitu ya. Jadi jangan sampai terputus, atau kalian mau taruh di sini. Oh, salah nih. Ini ya. Nah, seharusnya ke sini. Tinggal dikecilkan. Ini tinggal dibesarkan. Nah, ini contohnya ya. Ini contoh flowchart yang latihan tadi. Ya, yang latihan 3. Agak besar gini. Ya, masukkan nama sewa. Jika lama sewanya lebih besar dari 3 jam, maka kalau ya 5.000, kalau tidak 6.000 gitu ya. Next, ke latihan 4. Salesman sebuah produk mendapat gaji pokok dari perusahaannya 5 juta. Produk yang terjual lebih dari 100. Jika lebih dari 100, bonusnya 20% ya dari omset penjualan. Namun jika kurang, ya mendapat 10% dari omset penjualan. Ya, bonusnya. Buatlah program Python untuk menghitung gaji salesman tersebut dengan inputan banyak produk dan harga satuan produk gitu ya. Tinggal kalian buat nih, inputannya itu udah ketahuan gitu ya. Gaji pokoknya udah ketahuan 5 juta. Ntar masukin nih, ya banyak produk. Misalkan masukin 100, berarti dia kalau 100 cuma dapat 10% ya dari omset penjualan. Gitu. Ya. Nah, ini tinggal kalian buat nanti program Python-nya seperti apa. Nah, di sini ada lagi ya, tuh yang Python ada lagi latihan 5 ada Python. Nah, di sini kalian bisa buat juga nih Python-nya. Ya, ketahuan juga. Ini semuanya variabelnya udah ketahuan semua, gitu ya. Variabel-variabelnya udah ketahuan semua. Lagi ini, gitu ya. Omsetnya juga ketahuan berapa. Kita coba bahas latihan 4 ini secara pemrograman Python-nya. Di sini saya sudah buat coding Python-nya. Di soal tadi kan di latihan 4 tadi gaji pokoknya ketahuan 5 juta ya. Kita diminta untuk memasukkan banyak produk. Nah, berarti di sini banyak produk saya pakai variabelnya. Di sini saya langsung pakai integer ya. Saya pakai konversi langsung. Input, masukkan banyak produknya berapa. Ya. Kan yang dapat bonus itu kalau 20% di atas 100, kalau di 100 ataupun di bawahnya dapat 10%. Kemudian kita masukkan harga satuan produknya dulu. Omset didapat dari banyak produk dikali harga satuan ya. Ini saya masukkan rumusnya. Baru if-nya nih, jika banyak produknya. Nah, jika yang terjual itu 100, lebih besar 100, ya berarti di atas 100, 101 dan seterusnya, bonusnya 20%. Nah, ini 20%-nya ini jangan pakai angka 20% ya. Pakai desimal 0,2. Kondisinya kalau kita masukin di sini langsung 20%, coba seperti ini. Nah, akan ada kesalahan.
sebelum di running sebenarnya kalau di Visual Studio Code kalian bisa lihat kesalahan. Dari mana nih? Dari problem. Klik. Nah, ini. Ketika kalian klik ini akan mengarah ke sini. Tuh, tandanya. Ya, expected expression by length. Jadi dia nggak mau formatnya 20%, maunya 0,2 itu ya. Nah, kan hilang, problemnya hilang. Else berarti di lebih kecil dari 100 gitu ya. Mulai dari 100 sampai dengan ke bawahnya. Berarti bonusnya cuma 10%. Setelah ketahuan tuh, baru kita hitung total gajinya. Total gajinya itu kan didapat dari gaji pokok plus bonus gitu ya. Ya, bonusnya berapa tadi dia. Ya, baru kita print omsetnya berapa, print bonusnya berapa, print total gaji berapa, running. Gitu ya, masukin. Misalkan 101 aja saya masukin. 101. Nah, ini kan udah masuk kriteria yang atas nih, yang 20%. Harga satuannya misalkan saya masukkan saja lah 10.000, angka kecil saja. Ya, enter. Nah, ini bonusnya kan pakai 20% ya dia tuh. Total gajinya ya 5 juta ditambah bonusnya yang dari 20% tadi. Gitu ya. Nah, segini. Kalau misalkan kita mau pakai yang kondisi ini, yang 10%, ya masukin aja 100. 100 kan masuk kondisi else. Enter. Satuannya 10.000. Enter. Nah, ini bonusnya ya dipotong dari 10% omset. Gitu. Nah, hasilnya segini. Nah, ini contoh untuk yang latihan 4 gitu ya. Nah, ini sudah saya contohkan. Nah, tinggal nanti kalian latihan 5-nya. Ya, latihan 5-nya kalian coba supaya semakin memahami logika Python-nya seperti apa. Baik, saya rasa penjelasannya sampai sini dulu untuk pertemuan 4 kita kali ini tentang percabangan ya. Baik penjelasan dari awal dari 4 struktur percabangan gitu ya. Kemudian tabel keputusan yang kita pakai sampai dengan latihan-latihan tadi yang saya contohkan dari mulai flowchart, kemudian menghitung billing warnet gitu ya, harga sewa warnet, sampai terakhir tadi kita menghitung gaji pokok seorang karyawan berdasarkan omsetnya berapa penjualannya. Ya. Tadi ada 2 ya yang tidak saya contohkan karena itu buat latihan kalian supaya semakin memahami konsep dari tabel keputusan tadi yang pertama, dan yang kedua ini memahami penerapan pengkodingan Python dengan variabel-variabel seperti ini dan apa ya, seperti variabel yang lain gitu ya. Jadi kalian tidak ketergantungan gitu. Misalkan di sini pakai GP, kalian mau pakai gapok boleh. Kalian mau pakai tunjangan langsung boleh. Lembur LBR boleh. Yang paling penting adalah variabel itu tidak memaksakan seorang programmernya harus mengikuti seperti apa. Tapi variabel itu jangan bikin susah gitu ya. Variabel itu dibikin singkat tapi maknanya dapat gitu. Ketika kalian bikin program maknanya dapat. Ya, jadi seperti itu ya pembahasan kita di pertemuan 4 kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.